Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pendidik saya, Ibu Widya Astuti, MPSI Psikolog. Dan selamat siang kepada dosen menguji saya, Ibu Leli Mariati, MPSI Psikolog. Dan selamat siang kepada dosen menguji saya, Ibu Evi, MC Psikolog. Perkenalkan, nama saya Rahil Paitah Fayajia dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Motivasi Belajar pada Mahasiswa Pekerja di UMSIDA. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Mahasiswa bekerja adalah individu yang menuntut ilmu pada jenjang perguruan tinggi dan berstatus aktif. Juga sedang berusaha mengerjakan satu tugas yang diakhiri buah karya dapat dinikmati oleh orang bersangkutan. Mahasiswa kuliah sambil bekerja merasakan positif dan negatif. Dampak positif yakni melatih kemandirian dan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kuliah. Dampak negatif yakni kesulitan membagi waktu dan konsentrasi antara kuliah dan bekerja, kelelahan penurunan prestasi akademik, keterlambatan kelulusan, dan yang paling parah yaitu dikeluarkan dari studi yang ditempuh. Mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja biasanya memiliki beberapa permasalahan di antaranya menunda tugas yang diberikan kurangnya keseriusan saat belajar dan tidak ada keinginan untuk mempersiapkan ataupun mengulangi materi yang sudah diajarkan. Dalam kegiatan pembelajaran, adanya motivasi sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan seorang yang tidak mempunyai motivasi yang kuat dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar dengan baik dan tidak dapat mencapai prestasi belajar di jenjang pendidikan. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar yang baik memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Dalam mencapai suatu komitmen, inisiatif optimis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada mahasiswa belajar di UMSIDA, menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja merasa berdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapannya, di mana hal tersebut sesuai dengan aspek motivasi belajar yaitu dorongan menuju sesuatu serta mahasiswa bekerja memiliki komitmen yang sangat tinggi dan proses belajar, di mana hal tersebut sesuai dengan aspek motivasi belajar yaitu komitmen. Selanjutnya, pertanyaan, penelitian, dan rumusan masalah. Dari keunikan penelitian ada 3. Yang pertama, kalau penelitian dahulu menunjukkan tingkat motivasi belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi muda sempit yang bekerja pada kategori tinggi. Sedangkan tingkat motivasi belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi muda sempit yang tidak bekerja pada kategori sedang oleh Nurwanti 2019. Yang kedua, penelitian lain juga mengatakan bahwa motivasi mahasiswa yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi mahasiswa yang hanya kuliah saja oleh Hidayatullah 2015. Nomor 3, pada penelitian Mulyani mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar pada mahasiswa yang bekerja dan yang tidak bekerja oleh Mulyani 2013. Rumusan masalah yaitu gambaran motivasi belajar pada mahasiswa bekerja di UMSIDA. Tujuan penelitian mengenai untuk mengetahui gambaran motivasi belajar pada mahasiswa pekerja di UMSIDA. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya berkaitan dengan motivasi belajar pada mahasiswa pekerja. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa memberikan manfaat mengenai informasi bagi mahasiswa dalam motivasi belajar. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, memberikan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dalam bidang yang sama. Selanjutnya, metode ada 4. Yang pertama, tipe penelitian. Menggunakan tipe metode penelitian kuantitatif deskriptif, penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya, yaitu Ain Kunto 2026.
Identifikasi variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu motivasi belajar. Ketiga, definisi operasional variabel. Motivasi belajar diukur menggunakan skala Likert yang disusun oleh peneliti. Berdasarkan aspek dalam motivasi belajar, yaitu dorongan mencapai sesuatu, komitmen, inisiatif, dan optimis. Populasi mahasiswa bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berjumlah 4.435. Sampel berdasarkan tabel Craigie dan Morgan dengan taraf kesalahan 5%, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 3.504 mahasiswa bekerja. Selanjutnya, metode. Nah, ini pengumpulan data. Nah, ini sampel peneliti menggunakan proportional stratified random sampling untuk menentukan jumlah sampel pada masing-masing fakultas di UNSIDA. Karena populasi dalam penelitian ini tidak mungkin dan berstrata secara proporsional. Teknik pengumpulan data menggunakan skala psikologi berupa skala model Likert untuk meneliti variabel motivasi belajar dengan reliabilitas sebesar 0,87 dengan 18 item. Meneliti itu melebihi RX-Y sama dengan 0,30, RX-Y antara 0,315 sampai 0,0579. Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dengan bantuan Microsoft Excel. Selanjutnya, hasil penelitian. Ada 4. Yang pertama, gambaran motivasi belajar pada mahasiswa pekerja di UNSIDA. Yang kedua, motivasi belajar berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, motivasi belajar berdasarkan meta aspek. Dan keempat, motivasi belajar berdasarkan aspek fakultas. Yang pertama, gambaran motivasi belajar pada mahasiswa pekerja di UNSIDA. Ada jumlah 300 mahasiswa. Yang pertama, di kategori tinggi dengan berjumlah 68, persentase 19%, kategori sedang berjumlah 239, 68%, dan kategori rendah berjumlah 47 dengan persentase 13%. Motivasi belajar berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin ada 2. Jenis kelamin laki-laki dan rata-rata 44,9, dan jenis kelamin perempuan dan rata-rata 44,4. Motivasi belajar berdasarkan ada aspek. Ada 4. Yang pertama, aspek dorongan mencapai sesuatu dengan rata-rata 11,6, aspek komitmen dengan rata-rata 5,5, aspek inisiatif dengan rata-rata 12,6, aspek optimis dengan rata-rata 14,9. Motivasi belajar berdasarkan fakultas. Ada 5 fakultas. Yang pertama, Fakultas FAI 43,7 dan Fakultas FAIS 43,3, Fakultas FPIP 4,9, Fakultas Saintek 45,1, Fakultas FIKAS 43,5. Selanjutnya, pembahasan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diperoleh bahwa sebagian besar kategori motivasi belajar mahasiswa bekerja di UNSIDA berada pada tingkat kategori sedang, yakni 68%, dengan jumlah 239 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memunculkan motivasi belajar dalam melakukan kegiatan akademi dalam perkuliahan. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar mampu merencanakan dan mengelola waktu belajar secara efektif, mengoptimalkan dukungan sosial, serta menjaga keinginan fungsional pelajaran. Belajar dengan kegiatan lainnya oleh PKS 2018. Hasil analisa data juga diperoleh bahwa mahasiswa bekerja terdapat perbedaan dan tingkat motivasi belajar di antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Mahasiswa laki-laki memiliki motivasi belajar lebih tinggi dengan perempuan dengan nilai 4,9, dan mahasiswa perempuan dari nilai 4,4. Penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Sofitri menunjukkan bahwa dukungan sosial yang dimiliki oleh mahasiswa laki-laki dapat membuat motivasi belajar mulai tinggi. Dibandingkan dengan motivasi perempuan, yang cenderung melakukan kegiatan apapun seorang diri R 0,694, P 0,00, P kurang 0,5.
Fitri 2014. Hasil analisa data motivasi belajar mahasiswa di Kode Unsida. Berdasarkan fakta diperoleh bahwa SPNTEK memiliki rata tingkat motivasi belajar paling besar dan dengan hasil 4,1, PPIP yang memiliki hasil sebesar 4,9, PPIS memiliki hasil sebesar 4,3. FAI memiliki hasil sebesar 4,7 dan terakhir dengan nilai paling rendah pada tingkatan motivasi belajar siswa kerja yaitu PIKES dengan nilai 4,5. Hasil analisa dapat berdasarkan aspek yang ada pada motivasi belajar diperoleh bahwa pada aspek optimis memiliki nilai paling besar dengan nilai 4,9, aspek inisiatif dengan nilai 12,6, aspek dorongan motivasi suatu dengan 11,6, dan aspek yang terakhir yaitu komitmen dengan nilai 0,5. Penelitian yang dilakukan Ayu Tami menunjukkan bahwa optimisme yang dimiliki oleh mahasiswa bekerja dapat meningkatkan prestasi akademik di mana semakin tinggi dan optimisme yang dimiliki oleh mahasiswa semakin tinggi. Prestasi yang akademik akan dicapainya F sama dengan 90, 735 signifikansi 0,0, kurang dari 0,5 artinya hipotesis diterima. Ayu Tami 2020. Selanjutnya, temuan penting penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa pekerja di Unsida memiliki motivasi belajar dengan kategori sedang 8% dengan jumlah 239 mahasiswa. Sebagian kecil 16% mahasiswa berada dalam kategori tinggi dengan jumlah 08 mahasiswa dan sebagian kecil juga 18-13%. Mahasiswa berada dalam kategori rendah dengan jumlah 47 mahasiswa. Limitasi penelitian. Yang pertama, limitasi dari wilayah mahasiswa pendidik Unsida, di mana masih banyak pasien yang lebih sakit seperti tingkatan pendidikan yang juga pasien SMA. Pendidikan dalam pesantren, untuk khususnya dapat mengembangkan dosen lebih luas sedikit yang diteliti. Dua, limitasi dalam ini hanya variabel, di mana masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar dan hanya menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dan untuk yang ini dirinya agar menambahkan psikologi lain yang penting untuk diteliti, seperti resiliensi, kasih diri, kualitas. Selanjutnya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.